Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara etika, moral, dan akhlak pada mata kuliah etika Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Putri Lestari dengan NPM 24066122034, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Kelas A Semester 2 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut dengan dosen pengampu mata kuliah Etika Islam Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Fikra M. Najib MPD. Pada kesempatan kali ini, saya Andika Putri Lestari akan menjelaskan mengenai perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Pendahuluan. Pencapaian akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mampu dilaksanakan oleh setiap manusia. Jika ia berusaha sepenuh hati, diusahakan lahir dan batin, maka ia pun akan mencapai akhlak yang baik dan mencapai kemuliaan yang tinggi derajatnya sampai pada setingkat malaikat yang bisa terhindar dari noda dan dosa. Namun sebaliknya, manusia yang tidak mempunyai tekad yang kuat untuk membersihkan diri, menjaga kehormatan dirinya, mengumbar hawa nafsunya, serta tidak menghindari diri dari hal yang haram, maka manusia itu bisa lebih rendah derajatnya daripada binatang. Oleh karena itu, seharusnya sifat dan perilaku yang semacam itu harus dijauhkan dan selalu berusaha menjalankan akhlak-akhlak teladan Rasulullah SAW. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai etika, moral, dan akhlak, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Menurut tafsir As-Sa'id, isi kandungan surat Al-Ahzab ayat 21 ini adalah Allah memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah merupakan manusia yang mulia lagi sempurna, pahlawan dan pemberani. Maka umat Islam harus meneladani beliau dalam semua hukum, kecuali ada dalil syar'i yang mengecualikan kekhususan beliau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika, moral, dan akhlak serta perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Yang pertama ada pembahasan mengenai pengertian etika, moral, dan akhlak. Pembahasan pertama mengenai etika. Kata etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat, sedangkan bahasa Latin etika berasal dari kata etnik yang berarti kebiasaan. Secara bahasa, maka etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak baik. Pengertian moral. Pengertian moral menurut Suseno dalam Kurnia tahun 2015 adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Yang ketiga ada pengertian dari akhlak. Pengertian akhlak menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang dikutip oleh Halim tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan akhlak atau al-huluk adalah merupakan sifat yang terpatri dalam jiwa yang dirinya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memikirkan atau merenung terlebih dahulu. Pembahasan yang kedua mengenai perbedaan etika, moral, dan akhlak ada 5 pembahasan, yaitu dilihat dari sudut pandang bahasa, yang kedua dari sudut pandang tokoh, yang ketiga perbedaan dari sudut pandang filosofis, yang keempat perbedaan dari sudut pandang penilaiannya, dan yang kelima perbedaan dari sudut pandang penerapannya.
Pada pembahasan pertama mengenai perbedaan antara etika, akhlak, dan moral, yaitu berasal dari sudut pandang bahasa. Mulai dari sudut pandang bahasa atau asal-usul kata, akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya budi pekerti atau tingkah laku, berasal dari bahasa Arab yaitu hulukun. Jika ditinjau dari bahasanya, akhlak berarti budi pekerti atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh manusia akibat adanya perbuatan sebuah kebiasaan baik, bisa berupa berkelakuan baik atau berkelakuan buruk. Etika adalah etos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Etika ditinjau dari sudut pandang bahasa memiliki arti sebuah teori atau ilmu tentang adat dan kebiasaan manusia, bisa baik dan juga buruk. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, artinya tentang kelakuan. Maka moral adalah ajaran tentang kelakuan manusia, bisa baik dan buruk. Kata moral dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menilai tingkah laku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan. Pembahasan yang kedua mengenai perbedaan antara etika, moral, dan akhlak dilihat dari sudut pandang tokoh. Perbedaan berikutnya dari akhlak, etika, dan moral yaitu dilihat dari sudut pandang tokoh. Terdapat beberapa tokoh yang membedakan ketiga hal tersebut. Salah satunya adalah Al-Mawardi. Dilansir di Jurnal Agama Islam Al-Mawardi, akhlak, etika, dan moral memiliki perbedaan. Akhlak bersifat transendental, yaitu lebih menonjolkan hal-hal yang sifatnya rohani, sedangkan etika dan moral sifatnya lebih dinamis dan tidak mutlak. Hal tersebut karena etika dan moral adalah hasil dari pemahaman manusia terhadap baik dan buruknya segala hal yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, pemahaman yang dimiliki oleh setiap manusia itu berbeda tergantung dari pola pikir, adat, kebiasaan, tradisi, dan lingkungan tempat tinggalnya. Dilanjut kepada pembahasan perbedaan nomor 3, perbedaan dari sudut pandang filosofis. Perbedaan tentang akhlak, etika, dan moral juga bisa dilihat dari sudut pandang filosofisnya. Dalam perspektif filsafat, akhlak merupakan tingkah laku manusia berdasarkan pandangan agama. Etika merupakan tingkah laku manusia yang dihasilkan dari pola pikirnya, sedangkan moral merupakan nilai-nilai tingkah laku manusia yang ditunjukkan berdasarkan suatu tindakan. Maka etika bisa diartikan perilaku seseorang yang berstandar dari moral yang dimilikinya. Semuanya yang ditunjukkan juga berdasarkan pada lingkungannya. Inilah mengapa ketiga hal tersebut dari setiap orang bisa berbeda-beda. Pembahasan yang keempat mengenai perbedaan dari ketiga hal tersebut, perbedaan dari sudut pandang penilaiannya. Perbedaan berikutnya tentang akhlak, etika, moral bisa ditinjau dari sudut pandang penilaiannya. Setiap orang memiliki cara menilai yang berbeda terkait ketiga hal tersebut. Cara penilaiannya pun dipengaruhi oleh berbagai aspek yang ada di dalam lingkungan kehidupan. Berkaitan dengan hal-hal yang layak dan tidak layak atas tindakan manusia, masing-masing orang dan budaya memiliki perbedaan, tergantung dari tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Sesuatu yang bermanfaat dan tidak, sesuatu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, itu semua menyangkut pada nilai-nilai sosial yang disepakati oleh suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, nilai-nilai terkait akhlak, etika, dan moral dalam suatu lingkungan masyarakat tidak selalu sama. Pembahasan yang kelima, perbedaan dari sudut pandang penerapannya. Pembahasan yang terakhir, ditinjau dari sudut pandang penerapannya, akhlak, etika, dan moral juga terdapat perbedaan. Akhlak merupakan pembawaan atas diri manusia yang menghasilkan tindakan yang berdasarkan kerohanian. Moral merupakan tindakan manusia yang dilahirkan dari adat dan kebiasaan. Sedangkan etika merupakan pengetahuan yang membahas tentang baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan akal dan hati nuraninya. Maka dalam penerapannya, akhlak adalah tindakan yang tanpa disadari oleh pertimbangan diri seseorang. Etika adalah tindakan manusia yang dikehendakinya, baik itu benar atau salah. Sedangkan moral merupakan tindakan yang memiliki aturan dari hati seseorang, sehingga moral juga berperan sebagai pengarah perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya.
Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan mengenai pengertian dari etika, moral, dan akhlak, dan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan di antara ketiga hal tersebut, akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan secara definisi, sudut pandang maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, akhlak, etika, dan moral tetap memiliki kesamaan, yaitu cara atau sarana untuk menciptakan kerukunan, kebahagiaan, keharmonisan, hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan manusia dengan sesamanya. Dalam diri manusia sebenarnya sudah memiliki ketiga hal tersebut. Tugas manusia tinggal bagaimana dia menggunakannya secara tepat agar dapat menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman dalam kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Untuk itu, ada baiknya gunakanlah akhlak, etika, moral dalam segala hal yang dapat memberikan dampak positif bagi semuanya, yaitu bagi diri sendiri, bagi sesama manusia, lingkungan, dan negara. Untuk sumber referensi materi yang telah dipaparkan bisa dilihat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Jika ada salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.